Di era yang serba sulit dan serba mahal ini, kayaknya hobi-hobi yang berhubungan dengan komputer itu bisa berpotensi jadi hobi yang mahal kali ya. Kaum kere-hore perlahan mulai punah sih kalau kondisinya begini terus. Belum lagi digempur berita yang tidak mengenakan soal kenaikan harga pada motherboard dan monitor. Setelah beberapa power supply juga mengalami kenaikan harga ya. Pertanyaannya simpel, sampai kapan gini terus? Ya, kita semua gak ada yang tahu pastinya akan berakhir kapan ya kondisi yang seperti ini terus terjadi. Ada yang bilang peaknya itu 2027, ada yang bilang juga akan berakhir 2030. Tapi itu hanya spekulasi aja ya, kenyataannya gak ada yang tahu. Termasuk pada rakitan PC kali ini yang budgetnya fleksibel banget, kepunyaan subscriber Tomatek asal Bontang, Kalimantan Timur. Yuk kita kepoin PC-nya beliau. Tidak semua berita membawa kabar buruk, ada juga yang membawa kabar baik. Salah satunya datang dari casing nih sob. Ini adalah Formula V-Line Crystal Z2M Plus. Namanya panjang banget ya. Sebuah casing yang baru aja distributor DTG masukin ke Indonesia. Kelasnya tentu terjangkau ya. Cuma di sekitar 560 ribuan. Kamu bisa dapat casing dengan tema akuarium, tapi cukup kompak. Casing ini ukurannya memanjang ke depan. Punya dimensi panjang sekitar 428 mm, tinggi di 340 mm, dan lebar di 280 mm. Cocok banget misal mau ditaruh di atas meja maupun di bawah meja. Soalnya posisi I/O port casing ini ada di sebelah atas kanan. Lengkap loh ini portnya. Di antaranya ada tombol power, tombol restart atau LED, yang secara default ini tombol buat ganti lampu fan RGB-nya ya. Lalu combo jack audio, USB 2.0, USB 3.0, dan USB Type-C. Ini real Type-C ya, bukan siluman. Tapi saya cari speednya sih gak nemu ini gen berapa. Buat dust filter tersedia di bagian atas dan bawah aja sob, kalau bagian samping itu belum ada. Slot PCIe ada 5 buah slot dengan sistem patah permanen tentunya, ciri khas casing kelas menengah ke bawah. Overall build quality casing ini standar di harganya ya, nggak kerasa ringkih tapi nggak juga tebal banget. Buat buka side panel kacanya ini ada 2 step. Pertama, kita lepas dulu bautnya. Kedua, dicongkel pada bagian handle-nya ini. Karena dia menggunakan sistem clip sob. Anehnya ya, padahal udah pakai sistem clip. Tapi kenapa ditambahin lagi baut ya? Biasanya kan nggak pakai baut lagi. Terus buat buka kacanya ini jujur sih agak susah ya. Klipnya ini agak keras. Jadi harus hati-hati banget pas mau buka kacanya. Wajib posisi casing tertidur sih. Dalaman casing ini terlihat luas dan banyak lubang-lubangnya ya, karena emang casing ini udah support motherboard BTF atau motherboard yang kabelnya itu ada di belakang. Seperti yang terlihat, casing ini sudah memberikan kita free 3 buah fan ARGB, 2 reverse di depan, dan 1 forward di belakang. Buat ngubah mode atau warnanya, tinggal pencet tombol LED aja yang ada di depan. Jadi nggak usah beli lagi tuh controller ARGB. Misal kamu mau nambah fan lain juga, ini udah disediain kok ARGB 3 pinnya. Kualitas fannya sih emang biasa aja ya, sekedar bonus. Beralih ke bagian dukungan. Casing ini mendukung motherboard M-ATX hingga 4 slot RAM. Support BTF juga ya. Tinggi CPU cooler bisa sampai 162 mm. Rata-rata cooler bakalan masuk. VGA panjang maksimal di 407 mm. Semua VGA juga bakalan masuk. Fan casing di depan bisa 2, di atas bisa 3, di bawah 3, di belakang 1. I/O radiator di atas bisa 360 mm, di samping atau di depan itu bisa 240 mm. Storage bisa pakai 2 buah HDD 3,5 inch atau 2 SSD 2,5 inch di bracketnya ini ya sob. Ukuran PSU maksimal bisa sampai 200 mm. Ruang kabel manajemen sendiri tergolong luas karena emang dimensi casing ini memanjang. Jadi memudahkan kita buat ngatur kabelnya nanti. Kesimpulannya buat casing 560 ribuan ini sih sebuah angin segar ya di kala part PC semuanya pada mahal. Ternyata ada casing yang kasih spek, fitur, dan bonus oke banget di harga segini. Saya akan bagikan juga pengalaman rakitnya nanti. Sebagai pelengkap, karena si pemilik PC ini pengen PC-nya hitam alias ireng polos, gak mau ada nyala-nyala aneh, di sini saya gandeng fan casing yang baru dari Techwear Topan Cyclone. Ini adalah produk baru mereka yang harganya terjangkau juga di sekitar 58 ribuan. Walaupun harganya 50 ribuan, tapi kita udah dapat kualitas fan yang setara 100 ribuan.
Untuk build quality-nya sih, ini khas banget dari Techwear ya, solid. Cocok dijadikan fan casing maupun pengganti CPU cooler. Dia punya static pressure di sekitar 2,59 mm H2O dan juga airflow di sekitar 64,9 cfm. Kabelnya sendiri udah tentu 4 pin PWM DC chain. Buat harganya yang cuma 50 ribuan, menurut saya ini cakepnya kebangetan. Kasarnya, dipasang harga 80 ribuan pun ini masih worth kok. Karena ya menurut saya saking bagusnya sih. Di sini saya menggunakan 6 buah versi forward semua ya. Kabarnya nanti bakal masuk juga tuh versi reverse-nya. Tersedia warna hitam maupun putih. Lanjut untuk soket yang digunakan. Gak lain gak bukan, pastilah AM4. Pakai motherboard dari Gigabyte B550MK. Sebuah motherboard yang kelasnya itu tergolong low budget. Karena Mobo ini fiturnya termasuk yang minimalis banget sih. Apa-apanya serba ala kadarnya aja. Kayak motherboard B450M yang basic, lalu di-upgrade dikit, jadilah B550M. Meskipun dia punya 4 slot RAM dan 2 slot NVMe, tapi fitur lainnya seperti RGB header, port Type-C untuk front panel, itu belum dikasih. Ya wajar aja sih, mengingat harganya ini emang cukup murah, di sekitar 1,2 jutaan. Tapi yang saya cukup suka sih tetap ya, dari Gigabyte ini yaitu pengunci pada bagian NVMe-nya itu udah modelan clip, jadi enak tanpa baut-bautan. Prosesor yang sama seperti rakitan sebelumnya, yaitu si Raja Mainstream Ryzen 5 5600 Tray. Masih menjadi pilihan pas dan bijak untuk rakitan menengah ke bawah. Soalnya secara harga dan performa itu cakep banget. Prosesor AMD harganya tuh sekarang di bawah Intel ya, walaupun dengan performa yang mirip-mirip aja, tapi perbedaan harganya lumayan sih. Bisalah tambah-tambah sedikit buat storage ataupun nambah fan casing mah. Udah punya 6 core 12 thread, single core-nya kenceng, multi core-nya juga lumayan kenceng, harganya cuma di sekitar 2 jutaan doang, dibanding Intel yang sekarang itu di sekitar 2,5 jutaan. Ya jelas lah, Ryzen 5 5600 masih unggul lumayan dibanding si Intel. Itulah salah satu alasan yang menjadikan AM4 itu masih unggul dan mendominasi di era kelam ini. Buat RAM ini dari Corsair Vengeance LPX 2x8GB 3600 MHz. Sedikit di atas rata-rata RAM standar yang cuma 3200 MHz. RAM ini saya dikirim ya dari si pemilik PC-nya langsung. Jadi si pemilik PC itu udah ada RAM dan NVMe-nya. Untuk RAM ini saya tinggal pakai aja, nggak usah capek-capek nyari lagi. Hehehe. Tapi jujur sih buat RAM Corsair ini, apalagi yang speednya 3600 MHz ya, biasanya mereka tuh punya harga yang lumayan jauh daripada yang 3200 MHz-nya. Mungkin kasarnya bisa di sekitar 1,7 sampai 2 jutaan lah. Second-nya ya tentu, bukan baru. Buat produknya sendiri sih gak perlu banyak dikomentarin kali ya, karena ini Corsair sob. Build quality oke, kompatibilitas udah terbukti di banyak sistem, performa juga stabil. Just gandos lah pokoknya. Storage di sini juga sama ya kayak tadi, dikirim sama si pemilik PC-nya langsung. Ini adalah WD Black SN850 kapasitas 500GB. Kalau nggak salah sih ya, ini namanya tuh SN850, koreksi kalau saya salah. Tapi pas saya cari-cari di marketplace tuh, seri ini nggak ada lagi spesifik ngomongin yang 500GB-nya. Jadi kalau meraba-raba harganya secara spek sih ini udah PCIe 4 yang speednya tuh up to 7000-an Mbps, read-nya up to 5000-an Mbps. Jadi untuk kapasitas 500 ini kayaknya tuh ya, ini kayaknya ya di sekitar 2 jutaan deh untuk kondisi baru. Itu cuma prediksi harga aja ya. Soalnya saya berkaca sama beberapa NVMe Gen 4 juga sih yang spesifikasinya itu kurang lebih sama kayak WD Black ini. Tapi bisa aja harga yang saya tebak tadi itu salah ya dan malah lebih mahal. Lanjut ke coolernya. Ini sesuai permintaan si pemilik PC-nya ya. Katanya pengen pakai I/O water cooling 360 mm. Padahal prosesornya sendiri bukan tipikal prosesor yang panas. Tapi ya nggak apa-apa lah. Karena Tomatech akan tetap melayani pelanggan meskipun permintaannya aneh-aneh. Kayak pernah denger gak sih itu? Ini pakai dari Formula V-Line IceJet 360 yang pernah saya review lengkap juga videonya di sini. Secara performa emang sih jos banget ini I/O. Terlebih ada fitur ngarbitnya alias layar yang bisa di-customize sesuka hati. Build quality-nya udah cakep, fiturnya banyak, performa bagus, harganya juga masih tergolong kompetitif di sekitar 1,6 jutaan. Kalau kalian merasa cooler ini terlalu tinggi untuk sebuah prosesor yang kelasnya menengah ke bawah, iya emang betul,
Tapi mau apa dikata kalau itu keinginan yang punya uang. Toh produk yang dipilih juga produk yang bagus kok. Jadi jatuhnya oke-oke aja. FYI, ini adalah cooler X review saya kemarin ya. Dan tentunya harga yang saya kasih nggak sama kayak harga baru. Jelas lebih murah. Beralih ke PSU yang dipakai. Ini adalah PC cooler KN 850 watt. Nah loh, gede banget 850 watt. Ya nggak apa-apa, walaupun spek PC-nya irit daya, beli PSU yang wattnya gede nggak jadi masalah. Buat invest jangka panjang juga, misal mau upgrade komponen, nggak pusing lagi mikirin PSU. Belum lagi ada potensi harga PSU bakal naik. Jadi nggak ada salahnya kita beli PSU yang wattnya itu lebih besar daripada spek PC kita. Beralih ke spesifikasi dan juga jeroan juga, ini PSU udah terupdate kok. Pakai kapasitor Jepang punya. Main kapasitornya pakai dari Toshin Kogyo LW 420 volt 680 mikrofarad. Sudah sesuai dengan kapasitasnya yang 850 watt. Topologinya sudah half bridge, SRC plus DC-to-DC juga. Proteksinya ada 7 buah proteksi. Dan udah pasti full range ya. Ini punya sertifikasi 80 plus gold juga. Kabelnya sendiri full modular, semua kabelnya juga full emboss. Paket lengkap udah ini kabelnya. Di antara kabelnya itu ada 24 pin MOBO, 8 kali 3 pin PCIe yang terpisah tidak bercabang, 2 kali 8 pin CPU, 12 volt 2 kali 6 alias 12 VPWR up to 600 watt. Dan terakhir ada 6 SATA serta 3 Molex. Di harganya yang cuma 1,1 jutaan, menurut saya ini memang terlalu bagus ya untuk spek yang diberikan. BTW, ini udah ATX 3.1 dan PCIe 5.1 juga loh. Tapi kompensasinya tentu ada ya, yaitu di garansinya yang cuma 5 tahun aja oleh distributor IMD Indonesia. Nah, sekarang buat VGA nih. Di rakitan ini VGA jadi salah satu part yang sisaan ya, alias budget sisa itu dialihkan ke VGA. Di sini pakai GTX 1660 Super dari Gainward. Buat VGA, sebenarnya si pemilik PC gak terlalu gimana-gimana ya. Kayak dia tuh gak terlalu peduli juga VGA-nya dapat apa aja. Yang penting lancar di kebanyakan skenario. Ya udah, di budget sisa udah pasti GTX 1660 Super ini jadi pilihan tepat untuk kebutuhan all-rounder. Gaming oke, produktivitas pun oke. Ya udah banyak banget lah yang ngerasain bagusnya VGA ini. Mungkin beberapa penonton di sini juga pakainya VGA ini ya. Dilihat dari segi daya juga cukup irit kok. Cuman emang ke limit di VRAM aja sih yang masih 6 GB. Kondisi VGA ini saya dapatkan dalam kondisi yang bagus ya. Minim debunya, korosinya juga tipis banget. Masih ada segelnya pula. Jadi so far buat VGA ini udah paten lah. Disandingkan dengan Ryzen 5 5600 juga udah pas aja kok. Harganya sendiri saya dapatkan di sekitar 1,9 jutaan. Baiklah, setelah selesai kita sebutkan partnya, ini dia hitung-hitungan budgetnya. Untuk PC rakitan kali ini menghabiskan budget sekitar 12,7 juta lebih. Wedan kan ya, udah habis 12 jutaan sob, tapi speknya enggak gimana-gimana. Emang sih, ini era yang bahkan bisa jadi lebih buruk daripada era mining zaman COVID dulu. Tapi dengan catatan, harga ini adalah harga keseluruhan partnya kalau kamu mau ikutin rakitannya ini. RAM dan NVMe juga itu harganya masih samar-samar ya. Harga yang saya cantumkan itu hanya acuan aja, bukan harga asli. Tapi untuk budget real alias budget yang dikeluarin ke saya itu tanpa RAM dan NVMe cuma di sekitar 8,3 jutaan aja. Itu juga dapat potongan harga dari dua produk yang saya punya ya, alias X-Review, yaitu CIO water cooling dan juga PSU. Saya kasih harga spesial untuk subscriber. For your information, buat beberapa produk X-Review dari Tomatech, itu emang biasanya saya jual lagi ya teman-teman. Entah untuk rakitan subscriber maupun saya jual di marketplace. Nah, dapat potongan harga yang lumayan, padahal produknya juga terhitung baru. Oke banget bukan? Hehehe. Tapi kita balik lagi ke total harga awal. Kalau kalian merasa ini kemahalan, tentu aja kalian bisa turunin banyak hal ya. Mulai dari cooler, power supply, dan tentu RAM juga NVMe ya. Kalian bisa turunin lagi tuh. Mungkin kasarnya kalian bisa dapat lah di sekitar 10 jutaan. Namun karena emang ini PC yang harus sesuai requestnya pemilik PC, maka balik lagi, PC itu harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masing-masing. Setelah saya rakit di casing Formula Crystal Z2M Plus ini, ternyata EZ banget sih. Karena casing ini lubangnya banyak dan besar-besar. Ukurannya memanjang, jadi gampang ngerapihin kabel-kabelnya.
Ruang kabel manajemennya juga sangat manusiawi banget. Ngatur kabel di sini gampang, walau hasil akhirnya di sini saya nggak rapi-rapi amat lah ya. Tapi gak apa-apa lah, yang penting bisa tertata dengan baik aja, itu udah cukup. Kekurangan casing ini menurut saya cuma satu aja sih, yaitu ngebuka side panel kacanya yang agak keras. Ini bikin kita harus ekstra hati-hati lagi, misal mau ngebongkar pasang untuk ganti komponen atau sekedar bersih-bersih. Buat sisanya jujur gak ada kendala apapun, semuanya normal dan baik. Pada bagian fan semuanya saya ganti ya pakai yang dari Techwear, termasuk bagian I/O water coolingnya. Jadi semuanya benar-benar dibuat full ireng. Simple sih kelihatannya, jadi kayak low profile gitu. Mantap. Langsung aja yuk kita tes performa PC satu ini. Gimana hasilnya? Mari disimak. Dire's top tower is under attack. Smoke barrage ready. The enemy has taken objective Alpha. My friends! Just straight to the stars! Stars, hear my queries! Something is coming. Crustacean Titan. They're coming.
Setelah diuji, ternyata hasilnya emang sesuai standar 1080p aja ya. Ryzen 5 5600 yang di combo 1660 Super emang udah semanis itu sih performanya. Dipakai di segala kondisi masih sangat mumpuni dan listriknya juga tergolong irit daya. Ngelihat penampilannya juga benar-benar sederhana, gak ada lampu yang aneh-aneh, serba hitam pekat, tinggal atur gambar yang sesuai keinginan aja di layar CIO-nya itu. Secara performa dan penampilan, oke lah, kita bisa cukup setuju lah kalau overallnya itu bagus. Tapi balik lagi ke harga. Langsung kaget sih ngelihat PC ginian udah nyentuh hampir 13 juta. Padahal uang segitu kalau memutar waktu bisa dapat yang lumayan jauh dari apa yang kita dapatkan di sini. Orang-orang yang rakit PC sekarang tuh harus bener-bener ada di titik yang butuh PC banget. Jangan cuma kepengen gara-gara lihat orang, cuma pengen pamer, cuma dipakai sebentar doang. Rasa-rasanya tuh sayang banget lah. Karena di titik ini kita udah bisa dan sah untuk bilang ya, kalau semua komponen PC itu mengalami kenaikan. Ada yang naiknya tipis-tipis, ada yang tebal-tebal. Jadi, apakah era rakit PC akan beneran berakhir? Menurut saya nggak juga sih, karena banyak banget orang dan banyak banget hal yang masih bergantung pada PC. Salah satunya, maraknya orang live streaming. Sebagian mereka tuh butuh PC, walaupun pakai HP juga bisa sih. Tapi pakai PC kayak lebih proper aja. Belum lagi para developer yang emang banyaknya masih pakai PC. Ya intinya terlalu banyak hal lah yang bisa dilakukan di PC, sehingga semahal dan sesulit apapun kondisinya buat rakit PC, bagi saya pribadi peminat rakitan PC masih tetap ada. Cuman ya kita bertransisi aja sih ya, dari yang awalnya budget segini bisa dapat spek bagus, tapi sekarang budget segini harus bisa kompromi sama speknya. Terima kasih saya ucapkan kepada DTG yang udah sponsorin video ini. Buat yang berminat dengan casing Formula V Line Crystal Z2M Plus dan beberapa part lainnya, bisa cek aja di deskripsi ya. Linknya sudah saya cantumkan. Nah buat teman-teman juga yang minat rakit PC di Tomatech, monggo bisa chat saya di Discord, email, TikTok, maupun Facebook. Yang linknya sudah ada juga di deskripsi. Like video ini kalau kalian suka, nggak usah di like juga gak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian soal PC rakitan yang satu ini.